Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk bulan Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya saja, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Oke, yang pertama ada wow, Two of Cups, the Death, the Rebirth, the Chariot, Devil, kartunya Capricorn, Queen of Cups, Nine of Cups, Eight of Cups, the Tower, Six of Wands, dan the Star. Wow, ini kartunya bagus nih. Oke, untuk The Devil, kalau The Devil ini muncul di bacaan Capricorn itu sendiri, karena ini adalah kartunya kamu, saya ngelihat ini bukan toxic tetapi kekuatan. Ini kekuatan kamu, energi powerful yang kamu miliki. Kamu memiliki kekuatan kembali atas diri kamu, seperti memiliki kontrol kendali atas diri sendiri. Secara tahun ini ya, hingga akhir tahun 2025, Neptune itu masih berada di Pisces, dan kamu perlu ketahui bahwa setiap manusia itu bakalan seperti delusional. Ada sesuatu yang membuat kita tuh delusional. Jadi ini kudu harus dihindari. Nah, ketika The Devil muncul di kartu kamu, bacaan kamu, artinya kamu memiliki kuasa, seperti bukan memiliki kuasa ya, kontrol kendali atas diri kamu sendiri, tidak terpengaruh atas pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang delusional tadi. Delusi itu seperti menghayal, membayangkan hal-hal yang baik atau yang nggak baik terjadi di kehidupan karir ataupun asmara kamu atau terhadap orang lain. Nah, kalau kita delusional, ini kan sesuatu yang nggak pasti ya, nggak pasti, belum terjadi. Ini bisa menghabiskan waktu kita, menguras tenaga, perasaan juga, perhatian, fokus. Nah, kamu nggak pengen seperti itu di bulan ini nih. Aku pengen memanfaatkan waktuku dengan sebaik-baiknya. Two of Cups. Ada koneksi antara kamu dengan your higher self, dengan dirimu yang tertinggi, yaitu jiwa, spiritual kamu itu terkoneksi banget di sini, intertwined gitu. Jadi kamu bisa memiliki kontrol atas diri kamu sendiri. Seperti ada kelahiran baru nih, udah ada end of situation, dan kamu memasuki lembaran baru. Mungkin kamu meninggalkan energi-energi toksik, lingkungan toksik, lingkungan kerja toksik, pertemanan yang toksik, ataupun cara kamu di dalam berpikir, cara kamu di dalam memanfaatkan waktu kamu selama ini mungkin agak-agak buang-buang waktu ya. Tapi kali ini sepertinya kamu nggak mau buang-buang waktu kamu lagi melakukan, memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada di share ya. Ini energinya nih sangat forced, sangat driven, hampir-hampir sama dengan The Knight of Michael. Tapi ini dia jelas-jelas tahu, dia sudah memiliki visi. Dia jelas-jelas sudah tahu dia tujuannya itu mau kemana. Ada sesuatu yang ingin dia raih, dan dia nggak peduli itu. Dengan keretanya, dengan kudanya, yang mau keretanya hancur, kayak yang penting aku sampai di tujuanku. Seperti itu ya. Jadi dia ini seperti single mindedness, dia fokus ke depan, dan ini bagus banget. Kamu memiliki kontrol kendali atas diri kamu sendiri. Ada Queen of Pentacles, ya. Queen of Pentacles, saya ngerasa kamu semakin berusaha melakukan hal-hal yang nyaman, terbaik, stabil di dalam kehidupan karir ataupun keuangan kamu. Kamu berusaha memanage keuangan kamu dengan baik. Yang tadinya mungkin kurang teratur, sekarang kamu lebih atentif, semakin teratur. Tadinya kamu mungkin enggak terlalu mengembangkan bisnis kamu. Kamu jadi berusaha mengembangkan itu. Bagaimana caranya? Atau tadinya kamu kurang memberikan effort yang besar untuk menuangkan energi kamu
menuntaskan, menyelesaikan suatu project. Nah, ini kamu akan benar-benar menyerahkan semua energi kamu untuk salah satu project ya. Suatu project ada tujuan tertentu. Memang benar-benar ini harus aku dapat gitu. Nine of Cups. Ada suasana hati yang senang. Self relief seperti ada sesuatu yang kamu harapkan, kamu doakan itu terwujud di dalam kehidupan kamu. Ya, apa yang menjadi impian kamu itu jadi nyata di sini. Dan ini yang membuat kamu semakin semangat. Kamu melihat bisnis, karir kamu semakin berkembang. Semakin kamu perhatikan, kamu semakin memberikan tenaga usaha di sana, semakin ada hasilnya. Ada perkembangan, pertumbuhan, seperti ada progres. Mulai ada perubahan ke arah yang lebih baik, ya, keuangan menjadi lebih baik, utang semakin berkurang, dan kamu ngerasa di sini self relief. Kamu melihat itu seperti, wah, ada pertanda baik nih, ini tanda-tanda baik. Kalau aku semakin bersemangat lagi, ini bakalan lebih lagi nih rezekiku. Luar biasa ya. Oke, Eight of Wands. Yep. Eight of Wands di sini adalah tugas, project, pekerjaan yang banyak sekali, ada orderan yang banyak sekali bakalan kamu terima di bulan ini, dan ini melibatkan perjalanan, melibatkan kesehatan. Kalau kamu kurang sehat, tentunya akan mempengaruhi semangat di dalam bekerja. Oleh karena itu, pola diet, tidur yang teratur, makan makanan yang bernutrisi, jangan lupa minum ya. Ini akan ngebantu kamu untuk sukses dan ditambah konsentrasi. Karena untuk menyelesaikan semua tugas-tugas ini nih, kamu butuh fokus, konsentrasi, sehingga bisa selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Semakin dia selesai, kamu semakin senang. Jadi obat kamu untuk semakin senang adalah ketika kamu udah punya visi di sini. Nah, visimu ini membuat kamu ngerasa, semakin aku kerjain, semakin ada tanda-tanda kehidupan ya, ada tanda-tanda keberhasilan. Dia berkembang, bertumbuh, ada hasilnya. Semakin bersemangat di sini, semakin fokus. Ada the tower, tapi di sini ada the tower. Saya nggak ngerti kenapa ada the tower ya. Ada sesuatu yang membuat kamu boom, terkejut, seperti di tengah-tengah semangat ini ya, dipacu tadi ya, naik kuda ya kan, boom, 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 udah semangat banget, fokus nih ya, pandangannya ke depan gitu. Tiba-tiba ada mungkin batu yang besar, boom, atau mungkin ada angin yang sangat kencang. Nah, di sini kudu harus hati-hati. Untuk Capricorn, saya melihat ini kayak perasaan saya mengatakan ini semacam berita, kabar, ada energi eksternal, energi di luar dari diri kamu, dimana ini mungkin bakalan berusaha untuk mendistract, mengganggu fokus kamu. Ini energinya udah power nih, positif, goal oriented, ya. Dia nggak mau diganggu oleh energi-energi apapun. Gitu. Dia mau fokus, tapi di tengah perjalanan ada yang distract, bisa jadi energi toksik dari luar, ada masalah dari luar, ataupun ada semacam energi-energi bosi di sini. Karena Mars itu masuk di Leo ya. Ya, dia udah meninggalkan Pisces kalau nggak salah, dia memasuki Leo, dan Leo itu kan simbol dari seperti arogansi, seperti ada di sini yang arogan. Mungkin kamu bakalan dealing dengan bentuk energi yang semacam itu. Ini untuk the tower-nya, kudu harus hati-hati. Kalau saya menurut saya ya, kalau ada energi negatif nih, toksik dari luar, ada orang yang ngebosi atau ada masalah, saya nggak akan mau terlibat di situ. Nah, kalau kamu terlibat di situ, ada yang bermasalah keluarga, kamu terlibat di sana, nanti kamu jadi fokus kamu yang tadinya untuk proyek kamu, pekerjaan kamu ini kan jadi terganggu, ya. Kamu pasti akan jadi kepikiran di sini nih, ketarik sama energi toksik dari luar itu tadi. Jadi kalau saya jadi kamu, saya nggak mau terlibat dengan konflik energi-energi toksik atau energi-energi bosi dari luar, oke? Saya akan fokus pada apa yang menjadi visi saya. Saya melihat di sini ada semacam visi yang luar biasa, dan ini membuat orang-orang di sekitar kamu seperti scared, takut. Ini nanti si Capricorn, wow, bakalan begini. Dia bakalan hebat. Aduh, kayaknya dia bakalan menjadi sesuatu yang besar, seseorang yang besar gitu. Ini seperti visi yang membuat orang-orang di sekitar kamu khawatir, takut, mengganggu mereka. Nah, mungkin
karena ada rasa takut atau khawatir itu ya, jadi muncul dia energi-energi toksik dari luar untuk berusaha mengganggu atau menghambat kamu. Nah ini yang saya katakan tadi, kalau saya jadi kamu saya nggak akan mau terlibat. Ya, biarin aja mereka di situ gitu. Oke, untuk Six of Wands. Six of Wands ada kemerdekaan, kebebasan, kebahagiaan, kemenangan. Untuk traditional decknya di Six of Wands ini ada tampak banyak di sana orang-orang untuk merayakan keberhasilan. Semacam ada keberhasilan ya atas project atau tugas-tugas yang dikerjakan bersama. Sebenarnya keberhasilan yang ada di sini ini enggak cuma satu orang yang merayakan yang melaksanakan ini. Ada beberapa orang di sana dan salah satu orang di sana itu ada yang nggak suka melihat keberhasilan kamu. Ini ada banyak tangan-tangan di sini ya. Ada banyak orang mungkin bakalan memberikan tepuk tangan sama kamu, menghargai kamu, menganggap kamu wow hebat. Tapi bakalan ada juga yang nggak suka kamu mendapatkan penghargaan ini. Ibarat ini on the spot ya, kamu berada di panggung, banyak orang melihat kamu nih gitu. Ada orang yang nggak suka kamu berada di panggung ini. Ya, nggak suka ngelihat kamu berhasil. Dan itu orang yang dekat sama kamu. Nah ini bisa jadi adalah mungkin yang bakal muncul ke permukaan sebagai the towernya itu tadi, energi toksik tadi ya. Ya, kalau kamu udah mendeteksi ini orang energi negatif, udah cukup nggak usah terlibat. Oke, the star, iya. Saya ngerasa kamu juga di sini selalu berpengharapan yang positif, berdoa supaya ini project aku, tugas-tugas aku, semua ini terselesaikan supaya aku bisa mendapatkan target yang ku mau. Ya, aku harus bisa menuntaskan ini semua supaya apa yang kuinginkan bisa kudapatkan. Ya, ini ya. Ini seperti perjalanan itu tadi ya. Ini harus tuntas semua baru sampai di tujuan. Dan saya ngelihat ini baik, ini bagus. Cuman di towernya ini kita lihat dulu ya. Kira-kira apa tuh? Nah, untuk di top of the deck kamu ada Six of Wands. Ini moving on. Moving on dari situasi lingkungan yang toksik, yang gak baik lagi kamu rasa untuk mental dan pikiran kamu sepertinya kamu tinggalkan itu. Dan ada Queen of Cups. Beberapa di antara kamu mungkin dulu-dulunya ada yang dealing dengan situasi lingkungan atau dengan seseorang di mana kamu lebih banyak memberikan perhatian, pengorbanan baik dari materi ataupun moral ya. Tapi untuk sekarang enggak deh, aku enggak mau lagi. Aku mau fokus untuk diriku sendiri. Dan itu bagus. Oke, untuk klarifikasinya ya, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Setiap kartu Capricorn. Yep. Eight of Cups, ini kekecewaan, rasa kecewa, rasa ditipu, dimanfaatkan, menyesal, ada mungkin rasa penyesalan di sini ya. Kenapa aku membuang-buang waktuku bersama dengan orang toksik seperti itu? Kenapa buang-buang waktuku untuk memikirkan hal-hal yang gak penting? Kenapa aku mau buang-buang waktuku untuk memikirkan hal-hal yang di situ-situ terus sampai kepalaku sakit, waktuku habis. Nah, ini bagus ini sebenarnya ya. Karena dia udah menyadari ada hal-hal yang gak baik lagi untuk dia. Lalu dia pergi meninggalkan itu. Dan untuk Two of Cups ini koneksi antara kamu dengan jiwa, dengan spiritual kamu. Oh enggak, ini enggak baik lagi. Aku harus mengubah gaya hidupku sekarang. Mengubah pola makan mungkin ya. Tadinya pola makan kamu kurang baik. Jadi kamu mengubah pola diet yang sehat. Atau mungkin The Devil, wow, kamu memperoleh kekuatan besar penuh di sini, luar biasa. Wow, The Devil, benar-benar kamu ini diri kamu, ibaratnya kamu ini udah buka masker, ini aku gitu. The Devil dalam artian ini power, energi powernya kamu gitu ya, bukannya toxic, bukan ya, karena ini hadir di bacaan kamu. Jadi benar-benar kalau ada energi toksik dari luar ya namanya dia the devil ya kan. Aku udah kenal kamu, aku tahu kamu, maksud kamu apa aku tahu, udah kamu nggak laku lagi, nggak penting lagi buat aku, semacam itu tuh dia. Jadi dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikirannya,
Jadi kalau ada pikiran negatif yang berusaha menguasai dia, dia bisa mengendalikan dirinya sendiri karena dia di sana rajanya gitu ya. Oke, the chariot. Untuk the chariot ada seven of wands ya. Seven of wands ya, dia ini memiliki energi yang power. Dia ini nggak mau mundur ini. Untuk seven of wands ini adalah sosok yang dia bakalan siap siaga dalam waktu-waktu tertentu. Kapanpun dia akan siap untuk menghadang atau untuk menangkal segala tantangan. Dia akan siap untuk bertempur. Walaupun banyak di sini tantangan ya, dia ini berada di dalam hutan ini ya kan. Banyak semak-semak belukar, banyak tongkat yang di sini ada 7, tapi dia bakalan berusaha mencari cara bagaimana bisa dia keluar dari halangan-halangan ini. Wow, saya ngelihat sekencang apapun kamu di sini bakalan terbang melakukan perjalanan ya, atau sekencang apapun energi kamu untuk menggapai impian kamu, ini kamu bisa asalkan ada fokus tadi itu, kamu mengabaikan energi toksik dari sekitar kamu. Oke? Untuk the devil, untuk the devilnya, oops, ada the world. Wow. Amazing ini Capricorn, the word, keberuntungan. Ketika energi kamu itu terbuka, kamu jadi diri kamu sendiri, kamu memiliki kontrol atas diri kamu sendiri. Ini nih the word, rezeki. Ya, rezeki, money lucky, apapun yang kamu inginkan, kamu bakal dapatkan di sini. Bakalan terwujud. Kamu pengen apa Capricorn? Coba. Oke, boleh dituliskan nanti di kolom komentar. Oke, untuk Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ada Temperance. Yap, Temperance, keseimbangan energi, emosi, mental, pikiran. Oke, jangan mudah terhanyut dengan pikiran-pikiran yang delusi. Ingat seperti yang saya katakan tadi ya, hingga akhir 2025 ini Neptune ada di Pisces. Pisces imajinasi, hayalan. Nah, Neptune juga planetnya Pisces. Bayangin aja nih, keduanya ini yang bermain di tahun ini. Jadi bakalan semua makhluk ini cenderung ketarik dia pada hal-hal yang bersifat delusi, menarik dia untuk menghayal, tergoda, berhasrat. Nah, mungkin bakalan akan ada godaan-godaan dari luar, energi-energi toksik untuk stay, untuk enggak mengerjain apa-apa. Dan sebenarnya kamu tahu itu nggak bagus. Kalau kamu udah tahu itu, udah jalan terus kerja gitu ya. Oke, untuk Nine of Cups. Nine of Cups-nya Capricorn. Nine of Cups Capricorn. Ya, Nine of Swords. Wow. Ini kenapa pula ini ada Nine of Swords di sini ya? Seperti ada rasa khawatir, nggak bisa tidur. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu di tengah malam jam 12, jam 3 tiba-tiba terbangun. Ada sesuatu hal yang seperti bisa nggak ya aku dapatkan? Bisa nggak ya aku wujudkan? Bisa nggak ya aku seperti ini? Jadi kamu energinya fisikis ya, mungkin diri kamu nih, membangunkan diri kamu, entah kamu khawatir, ada rasa khawatir yang terjadi, nanti kalau misalnya terjadi begini gimana, itu playing over, seperti skenario bermain di pikiran kamu gitu ya kan. Padahal belum tentu itu terjadi ya kan. Nah ini sebenarnya kamu harus melepaskan diri kamu dari pikiran-pikiran semacam ini ya. Ada perasaan bersalah, menyesal, bisa jadi kamu seperti menyia-nyiakan waktu ya sebelum-sebelumnya, lebih banyak santai, atau memikirkan hal-hal yang nggak penting. Aduh, jadi sakit kepala, jadi nggak teratur pola makan. Aku nyesal, kenapa kemarin aku begitu gitu ya kan. Atau aku menyesali kenapa nggak memanfaatkan waktuku dari kemarin kerja. Lebih banyak kan aku menghayal atau tidur gitu ya kan. Iya, mungkin ini adalah saatnya bagi kamu untuk sharing-sharing untuk orang yang bisa kamu percayai ya. Jangan menyelesaikan memikirkan segala sesuatunya sendiri, nanti makin negatif dia pikirannya. Kalau di pikiran kita pikirin ada semacam skenario di sana ya, putar terus. Kalau dibiarin itu bisa jadi negatif. Nah, malah jadi membakar otak, membakar diri sendiri. Ya, ada baiknya kalau udah pada momen seperti itu,
ajak temen nih untuk sharing-sharing, biasanya ya dengan orang yang bisa kamu percaya lah, ya. Atau berdoa, bermeditasi, minta ini supaya spiritual guidance kamu membantu kamu supaya kamu bisa istirahat dengan tidur dengan nyenyak. Kayak mana tahu ada beberapa di antara kamu kurang bisa nyenyak tidur, seperti terbangun, tidur sebentar nyenyak, terbangun lagi. Ya, fokus, refocus lagi pikiran kamu terhadap apa yang ingin kamu wujudkan. Ini seperti ada sesuatu yang bakalan berusaha menarik pikiran kamu. Itu tadi, pikiran delusional itu tadi. Ke hal-hal yang seperti dark, ke energi toksik, pikiran-pikiran negatif. Seperti mempertanyakan semua, gimana nanti kalau begini. Terus yang kemarin-kemarin kenapa ya begini. Kenapa aku kemarin begitu ya. Makanya aku jadi begini. Itu gak penting lagi seperti itu ya. Go ahead, maju ke depan gitu. Jadi stres, nanti kamu jadi stres, ujung-ujungnya kelupaan ini nanti targetnya. Oke, untuk Eight of Wands. Untuk Eight of Wands-nya, Capricorn. Eight of Wands, ada di hadapan. Yap, beberapa di antara kamu mungkin ada yang kerja nih di kantoran, ya, atau pemberkasan, atau kamu adalah sosok yang kalau bekerja itu ada strukturnya, step by step, harus begini, harus begini, harus begini dulu, baru begini gitu. Seperti berusaha membuat seperfect mungkin gitu. Padahal kalau kita mau kerja itu, oke, perfect, hasilnya perfect, kualitasnya pasti bagus gitu ya kan. Tapi kadang kala ya, kalau kita terlalu perfeksionis, kadang bisa menghambat kecepatan ya, speednya jadi berkurang karena terlalu perfeksionis. Kadang-kala kalau misalnya ada pun kesalahan, jangan jadikan itu kamu jadi stres karena kurang sempurna gitu untuk hasil dari pekerjaanmu gitu ya. Karena hidup ini nggak ada yang sempurna kok. Oke, ada Five of Swords. Ya, itu tadi tuh. Ini konflik. Bakalan ada konflik dari luar. Mungkin kamu lihat di luar sana keluarga ada yang berantem, ada yang lingkungan kamu itu toksik ya, mengganggu, ribut, atau ada energi negatif yang masih belum selesai, yang dealing sama kamu. Mungkin ini bisa main lagi nanti di pikiran kamu, berusaha dia memainkan skenario-nya lagi di pikiran kamu. Tapi kamu kan di sana adalah monitornya. Kamu mau membiarkan itu main terus skenario itu di pikiran kamu, atau kamu berhentikan? Dan kalau saya lihat ya, ini harus diberhentikan. Karena ini nggak bagus. Semakin kamu play the skenario di dalam pikiran kamu, nanti kamu terbakar. Ini peluang-peluang yang ada ini nih, keberhasilan di sini, tujuan yang ingin, visi yang ingin kamu wujudkan ini bisa jadi nggak terwujud ya kan. Ini tantangannya sekarang ya. Kalaupun ada hal-hal di pengalaman kamu sebelum-sebelumnya, ada sesuatu yang kamu harapkan, situasi ada kamu harapkan, harus begini sebenarnya, atau hasil dari pekerjaan yang kamu kerjain itu harusnya harus begini hasilnya gitu. Ya, ini nggak perlu lagi disesali, ya kan? Kedepannya ubah aja, coba lagi, belajar lagi, mengupgrade diri lagi, coba lagi, kerjakan lagi menjadi lebih baik. Kadang-kadang kan kita harus belajar dari salah dulu ya, ada yang kurang udah di-upgrade lagi, perbaiki lagi gitu. Jangan jadi kayak karena ada salah sedikit seperti disorder gitu ya, salah sedikit udah langsung cemas, stres. Ya, jadi ini ya, wasting time, wasting energy. Ya. Oke, untuk Six of Wands. Six of Wands, ada Nine of Pentacles. Wow. Iya, ini kamu pengen fokus untuk memperkaya diri sendiri. Fokus untuk mengerjakan atau mengembangkan apapun yang dealing sama kamu. Karir, usaha, atau ada proyek-proyek yang kamu kerjakan, kamu yang sebagai content creator, kamu pengen kembangin itu. Kamu ingin fokus untuk healing, ya, nge-treat diri sendiri lebih baik. Kayak saya ngelihat kamu ingin lebih fokus untuk diri sendiri. Kalau selama ini kamu banyak memberi perhatian pengorbanan terhadap orang-orang
di sekitar kamu. Dan sekarang kamu ingin untuk diri sendiri, dan itu bagus ya, bagus banget. Cuman ketika kamu udah mulai fokus sama diri kamu, kamu semakin bersinar, ada orang yang gak suka sama kamu. Ada aja energi negatif ini yang mau berusaha masuk lagi ke dalam diri kamu ya. Oke, untuk the star. Untuk the star-nya, wow, Five of Cups. Yap. Saya ngerasa di sini kamu tahu ya, udah bisa melihat dengan jelas bahwa ini nggak baik ini. Ini energi negatif. Ini pikiran-pikiran skenario di dalam pikiranku ini, hal-hal yang membuat aku kecewa ini nggak boleh aku pikirkan terus. Ini yang malah merusak pikiran dan menghabiskan waktuku. Nah, karena kamu mengetahui hal itu, kamu mendoakan diri kamu, ya. Ya Allah, Bapak, Tuhan, aku bantulah aku supaya aku bisa move on, aku bisa healing, aku bisa lebih fokus lagi untuk visiku, karirku, keuanganku, bisnisku, supaya aku bisa terhindar dari orang-orang yang gak baik, orang-orang yang toksik, lingkungan toksik. Ya, ini perlu didoakan ini ya. Kadang doa itu sangat sangat power loh untuk membantu kita terhindar dari orang-orang yang suka mengacaukan. Oke, saya buka spiritual guidance untuk Capricorn. Kira-kira apa spiritual guidance kamu? Capricorn. Dua ya. Have courage to ask for and accept help. Asking for help is a sign of strength, as it is accepting it as it is over to you. Very often when you ask God for help, prayers are answered through other people. Be sure to accept this assistance as well as give it to others as you are guided. Iya, di sini kamu sedang meminta pertolongan seperti kekuatan, kemampuan untuk healing, move on, dan terhindar dari energi-energi toksik orang-orang yang gak baik contohnya. Dan ini bagus ya. Kita harus mendoakan hal-hal yang baik terjadi di dalam kehidupan kita, dan doakan supaya kita dijauhkan dari orang-orang jahat misalnya, yang tujuannya mau mengambil keuntungan atau mengganggu aja. Nah, Tuhan itu pasti akan mendoakan, mengabulkan doa kamu. Mungkin nggak pada saat itu aja langsung dia bantu ya, atau mungkin pikiran kamu nggak langsung jernih, langsung tenang, enggak secara langsung mungkin. Bisa jadi kamu ketemu sama teman atau salah satu anggota keluarga kamu yang sangat sayang sama kamu, peduli sama kamu, tiba-tiba nelpon kamu, memberikan kamu waktu untuk sharing, berbagi, mendengarkan kamu, bahkan memberikan kamu motivasi. Nah, ini juga salah satu pertolongan dari Allah, dari Tuhan, ya kan? Oke, yang kedua, release jealousy. Jealousy is an affirmation that you don't have something and the universe manifests exactly as you affirm. Let other people's successes inspire rather than frustrate you. If they can have it, so can you. Ya, seperti ada energi yang jealous di sini, cemburu. Cemburu mungkin atas keberhasilan kamu. Bisa jadi sebaliknya ya. Energi ini kan sebenarnya tarik-menarik, attracted to each other. Bisa jadi awalnya seseorang jealous sama kamu, nah kamu bisa ngerasakan itu, jadi kamu juga semacam ada persaingan di sini ya, jadi kamu juga merasakan jealous itu, kamu juga jadi ada semacam rasa-rasa jealous juga yang kamu miliki terhadap energi tertentu. Nah, dan ketahuilah kalau kamu ketarik sama energi-energi jealous seperti ini, kamu jadi pay attention sama orang yang jealous sama kamu, artinya kan kamu juga jadi kepincut nih, jadi terhanyut, kamu jadi ikutan jealous juga, jadi memberikan perhatian pada energi semacam itu ya kan. Nah, itu tadi itu di sini ya, untuk energi-energi negatif itu cut ya. Keberhasilan itu biarlah menjadi bagian dari diri kita gitu ya, bukan untuk bersaing-saing dengan orang lain, enggak. Kita berhasil karena memang ingin menjadi lebih baik dari
sebelum-sebelumnya, membandingkan diri yang sekarang ya dengan yang sebelumnya. Karena kalau kita kepincut ini dengan orang yang jealous sama kita, kita jadi mau ketarik dengan energi yang sama. Jadi pada waktu-waktu tertentu kita jadi memiliki perasaan yang seperti itu juga. Mungkin kita nggak tahu kapan itu muncul dia ya, rasa cemburu itu terhadap seseorang, terhadap orang yang sama bisa jadi. Nah, di sini spiritual guidance berkata rasa cemburu itu sebenarnya adalah bagian dari afirmasi yang menunjukkan dirinya seperti nggak memiliki, seperti nggak mampu gitu. Ya. Sementara dan kalau kamu mengafirmasikan bentuk ketidakmampuan seperti itu, kamu bermanifestasi hal seperti itu terhadap semesta. Ya, jadi semesta tidak memberikan pertolongan. Ya, let other people successes inspire rather than frustrate you. Kalaupun misalnya ada orang-orang di sekitar kamu sukses, berhasil atas usahanya, biarkan itu menjadi inspirasi buat kamu untuk membangkitkan semangat kamu untuk, oh aku juga bisa kok seperti dia, aku harus bisa seperti dia. If they can have it, kalau mereka bisa menjadi orang yang sukses, kamu juga bisa. Ya kan? Ini bisa jadi kebalikan ya, bukan kamu yang jealous, tapi ada orang yang jealous sama kamu ya. Ya itu artinya bahwa mereka sebenarnya sudah mengafirmasikan bahwa mereka nggak memiliki kemampuan atas apa yang kamu miliki, atas apa yang kamu kerjakan. Jadi kalaupun ada orang yang jealous sama kamu, jangan kamu kepincut atau ketarik dengan energinya mereka. Jadi kalau kita udah ketarik, jadi kita kan jadi memberikan energi untuk memperhatikan itu. Habis tenaga, habis waktu. Sementara ada banyak hal-hal di sini yang harus kamu selesaikan. Oke, demikian untuk Capricorn. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye!